Ya, baik. Tadi pertanyaannya apa? Tentang tolong dijelaskan unsur-unsur luar secara adaptif yang ditilik dari persepsi keislaman itu seperti apa? ya. Ya, jadi begini ya. Kalau kita lihat dari materi perkuliahan kita hari ini ya, bahwa sumber pertama dari pendidikan agama Islam itu adalah pastinya Al-Quran dan hadis gitu. Tapi namanya juga agama Islam ini kan dinamis ya, berkembang gitu. Jadi pasti ada nanti permasalahan-permasalahan yang diambil dari selain Al-Quran dan hadis. Maksudnya kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, tapi lebih berkembang misalnya dari istihad para ulama gitu ya, dari pendapat-pendapat para ulama. Nah, di situ dapat apa namanya secara adaptif itu maksudnya adaptasi gitu ya, maksudnya ber apa namanya disamakan dengan keadaan yang saat ini gitu, karena kan berkembang terus gitu, beradaptasi gitu ya namanya dengan keadaan-keadaan pendidikan Islam saat ini gitu. Mungkin akan berbeda gitu pendidikan zaman dahulu apalagi zaman Rasulullah gitu dengan pendidikan zaman sekarang gitu. Makanya sebagai pendidik nggak hanya berpegang pada nilai-nilai yang sudah ada, tapi harus terus berkembang ya mengikuti zaman gitu. Karena agama kita agama yang dinamis ya. Jadi harus bisa menyesuaikan diri gitu. Misalnya ada permasalahan-permasalahan baru gitu yang mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Maksudnya biasanya Al-Quran kan ada tafsirnya gitu ya. Ada pendapat para ulama gitu. Karena kan nggak bisa langsung dalilnya ini gitu. Tapi biasanya itu ada penafsirannya gitu. Nah, di situ pendapat-pendapat para ulama itu bisa diambil sebagai sumber pendidikan agama Islam. Karena itu tadi Islam itu berkembang dinamis ya. Jadi kita harus update ya, terus update terus bagaimana perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia itu seperti apa. Tuh, ya. Saya rasa kurang lebih seperti itu ya. Jadi disesuaikan seperti di pemakalan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu. Ya. Silakan dilanjut pemakalan. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Firna? Apakah sudah jelas? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau belum ada materi yang belum bisa dipahami. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin dari kelas D. Ayo, mana suaranya dari kelas D? Saya mau komentarin tentang makalahnya ya, terlebih dahulu ya. Untuk perbaikan dan untuk selanjutnya nanti ya, minggu depan agar diperbaiki lagi makalahnya. Ini udah bagus ya makalahnya, cuman ada sedikit kekurangan saja, sedikit. Ya, di sini kan ada namanya tujuan penulisan ya, rumusan masalah ya. Di sini kan ada rumusan masalah yang dipertanyakan dalam makalah ini, yaitu apa pengertian pembelajaran PAI, kemudian apa dasar pembelajaran PAI,
Yang ketiga, apa tujuan pembelajaran PAI? Dan yang terakhir, apa fungsi pembelajaran PAI? Nah, di sini saya maunya, karena di sini sudah ada pertanyaan dalam rumusan masalah, maka harus dijawab di kesimpulan. Jadi menurut pemakalah, setelah membahas secara keseluruhan, nanti di kesimpulan itu disimpulkan. Jadi pembelajaran PAI itu apa menurut pemakalah? Kemudian dari penjelasan di atas ini di makalah, dasar pembelajaran PAI itu apa? Tujuan pembelajaran PAI itu apa? Fungsi pembelajaran PAI itu apa? Harus terjawab di kesimpulan ya secara ringkas. Gitu. Tapi bukan berarti ringkasan, tapi kesimpulan dari hasil pembahasan makalah ini gitu. Seperti di sini sudah bagus ya. Di sini kan sudah dijelaskan tentang pengertian pembelajaran PA itu apa, menurut ini, menurut Marham Malik, menurut para ahli ya. Kemudian di bawahnya, di halaman 8 itu, pemakalah menyimpulkan bahwa pembelajaran PAI menurut penulis yaitu apa? Usaha yang terencana ya untuk menciptakan suasana belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, yang dengan pengembangan pengetahuan itu maka mereka akan mengalami perubahan tingkah laku menuju arah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah untuk dapat bermuamalah dengan masyarakat maupun dengan khalik gitu ya. Nah, di situ disimpulkan. Dalam paragraf ini kan sudah disimpulkan, nanti bisa diambil kepada di kesimpulan akhir gitu. Kemudian yang kedua, yang dasar pembelajaran pendidikan PAI ya, pendidikan agama Islam itu, di sini kan ada perbedaan pendapat ya sebenarnya. Nah, ada para ahli mengatakan bahwa dasar pendidikan Islam itu adalah Al-Quran gitu. Namun berbeda dengan Abdurrahman An-Nahlawi mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber pendidikan agama Islam. Sedangkan dasar pendidikan Islam itu sendiri yaitu apa? Menurut Abdurrahman yaitu iman, syariat Islam, dan ibadah. Nah, ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, pemakalah harus menyimpulkan di bawah, pemakalah lebih condong kemana? Gitu, ya. Jadi di bawahnya, di bawah, tuh. Nah, di sini. Kalau dilihat dari sejarahnya kan, Rasulullah memang mengajarkan syariat Islam dan ubudiyah itu pertama kali memang. Kalau kita lihat sejarah pendidikan Islam, mungkin kita tahu ya, ada 2 periode. Rasulullah ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Dan di periode Mekah itu Rasulullah fokus pada pendidikan tauhid karena pada masa itu umat belum banyak yang memeluk Islam, hanya sebagian orang terdekat Nabi yang baru memeluk Islam. Jadi Rasulullah mengajak umatnya untuk masuk Islam dengan mengajarkan tauhid ya. Makanya materi pendidikan pertama itu adalah tauhid ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, dan fokusnya emang pada tauhid ketika di Mekah karena baru pengenalan agama Islam gitu. Baru ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mulai mengajarkan tentang syariat-syariat Islam gitu. Kemudian bagaimana beribadah, seperti apa. Terus mulai berkembang lagi, membahas tentang politik, tentang perdagangan, tentang apa banyak ketika di Madinah gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa pokok ajaran Islam itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Ya. Baik, itu tadi adalah berbicara tentang dasar pendidikan Islam. Ya. Nah, di sini tolong disimpulkan nanti pemakalah lebih cenderung kemana nih, gitu. Dasar pendidikan Islam itu apa? Apakah Al-Quran atau
yang sesuai dengan Abdurrahman tadi. Dasar pendidikan Al-Quran adalah, dasar pendidikan Islam adalah adanya iman, syarat Islam, dan ibadah ya. Kalau saya sendiri ibadah itu merupakan hasil ya, hasil dari pendidikan Islam itu sendiri. Gitu. Ketika kita menyampaikan pendidikan Islam kepada anak didik kita, kemudian mereka melakukan ibadah dengan bagus, itu berarti hasilnya. Ya. Kemudian secara hukum ya, di sini dasar pendidikan Islam dapat dilihat melalui dasar hukumnya, undang-undangnya ya, secara pemerintahan. Baik, kemudian tujuan pendidikan agama Islam. Nah, tadi pertanyaannya kan apa tujuan pendidikan agama Islam gitu ya di rumusan masalah. Nah, pemakalah juga harus menyimpulkan tujuan pembelajaran agama Islam itu apa gitu dalam kesimpulan. Mungkin ada banyak pendapat ya di sini. Nah, di sini kan ada yang berpendapat bahwa tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak akan terlepas dari tujuan akhir pendidikan Islam itu sendiri, yaitu terlaksananya pengabdian penuh kepada Allah, ya, yaitu tadi ibadah, ya. Kemudian bertakwa, berakhlak mulia, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Nah, di sini ada pendapat nih dari Hasan Langgulung, ya, bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan pada akhirnya adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dari pribadi manusia, ya. Dan pada umumnya manusia pasti akan berupaya untuk mendahulukan kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Nah, ini pendapat dari Hasan Langgulung. Kemudian ada lagi pendapat dari siapa? Dari Ramayulis ya, dari Ramayulis di sini ada bahwa tujuan pendidikan agama Islam yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pendapat dari Ramayulis. Kemudian nah, di sini bagus nih sudah disimpulkan ya. Dari beberapa penjelasan tentang tujuan pendidikan agama Islam ya, dan tujuan pembelajaran, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai tujuan praktis dari tujuan pendidikan Islam yang menekankan peserta didik untuk menguasai keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam untuk dapat meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam baik secara teori maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kesimpulan dari penulis ya, dari pemakalah. Nah, ini nanti bisa diambil untuk kesimpulan di akhir ya. Kalau tujuannya sudah ada, yang tadi yang belum ada yang dasar ya, dasar pembelajaran PAI yang belum disimpulkan oleh pemakalah itu sendiri. Kemudian fungsi pembelajaran PAI apa? Ya, fungsi pengembangan, fungsi penanaman nilai, fungsi penyesuaian mental, banyak ya di sini disebutkan oleh pemakalah. Perbaikan, pencegahan, dan juga fungsi penyaluran. Ini banyak ya. Nah, ini disimpulkan juga nih pemakalah ya. Ini kan masih pendapat orang ya. Jadi pemakalah ambil dari pendapat-pendapat tersebut, diambil kesimpulannya seperti apa gitu. Ya. Saya rasa itu tambahan tentang perbaikan makalah ya. Untuk makalah. Nah, Bapak silakan untuk kelompok D, silakan bertanya kepada pemakalah nih, biar ada suaranya nih kelompok D nih. Silakan. Mana suaranya? Nggak ada suaranya? Suara saya terdengar dengan jelas nggak?
Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Iya, jadi kita hari ini kan bahasnya tentang dasar pembelajaran PAI ya. Ini mata kuliah kita tentang studi materi PAI SD ya, di apa namanya, di tingkatan SD. Maka nanti ada kelompok berapa ya? Mulai dari kelompok berapa itu nanti akan bahas materi-materi SD dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 ya. Jadi Kelompok 5, Bu. ya. Dari kelompok 5, Ibu. Mulai kelompok 5 ya, ya, mulai kelompok 5 itu nanti kita bahas materi-materi SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian siap, agar kalian tahu materi SD itu apa saja, bagaimana cara mengajarkannya kepada anak SD, bagaimana mencari sumber-sumber pembelajaran, menyiapkan pembelajaran ya. Karena tahu materi-materinya seperti apa gitu. Jadi nanti kalian yang bagian itu nanti lebih kepada praktek ya, praktek mengajar bagaimana gitu. Yang bagian dari materi-materi SD itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dan medianya atau cara penyampaiannya harus disesuaikan dengan kelasnya. Mungkin kalau kelas 1 lebih kepada karena kelas 1 itu kan perpindahan dari TK ya, jadi masih suka dengan bermain, bernyanyi gitu. Beda dengan kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 nanti lebih berbeda lagi medianya, metodenya seperti apa, dan itu harus kalian sesuaikan nanti ya. Nah, selanjutnya mana suaranya? Kelas D belum ada suaranya, kelas D. Dari kelas D tadi sudah ada pertanyaan dari saudari Firna, Ibu. Oh, itu kelas D ya? Iya, Ibu, dari kelas D. Berarti kelas B, yuk kelas B. Gak usah takut bertanya ya. Kita sama-sama belajar, ya, berdiskusi, membahas materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Gitu. Jadi kalau banyak pertanyaan, berkembang nanti akan materinya ya, karena kan banyak yang ingin diketahui oleh kalian gitu. Kalau nggak ada yang bertanya ya udah gitu. Jadi harus banyak pertanyaan, harus aktif ya, diskusi gitu. Misalnya tadi sebenarnya ada yang perlu didiskusikan ya. Tadi kan ada perbedaan pendapat tuh dari para ahli, dan tadi ada siapa? Abdurrahman mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, bisa tuh ditanyakan kepada pemakalah. Pemakalah lebih condong kemana gitu. Kalau kita bicara tentang PAI, ada yang tahu materi PAI itu apa aja? Ada 5 ya, komponen dari PAI. Ada yang tahu? Akidah akhlak, fikih. Terus? Akidah akhlak, fikih. Al-Quran habis. Ya, Tauhid. Satu lagi? SKI ya, Ibu. SKI. Jadi pertama itu tauhid. Tauhid bisa juga disebut dengan akidah ya. Kemudian akhlak, kemudian Al-Quran hadis,
fikih dan SKI. Itu kalau di SD kan jadi satu ya, beda kalau di MI. Kalau di MI akan dipisah-pisah materinya sesuai juga. Ada akidah sendiri, ada Al-Quran hadis sendiri gitu ya. Kalau di SD kan jadi satu PAI dan mencakup 5 tersebut. Gitu. Sebenarnya tadi pertanyaan Firna itu menarik ya, gitu. Karena apa? Karena sekarang kan banyak sekali orang yang saklek banget gitu, mengajarkan PAI itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya, tidak mau menerima pendapat ulama, tidak mau menerima apa pendapat-pendapat yang lain, pokoknya harus ada hadisnya, gini harus ada hadisnya, gitu harus. Tapi kan nggak bisa begitu ya, gitu. Karena kita kan mungkin permasalahan ini tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman orang-orang terdahulu, makanya diperlukan ulama gitu untuk menafsirkan Al-Quran, untuk memberikan pendapatnya, untuk apa namanya memberikan penyelesaian masalah gitu ya, dari jawaban-jawaban permasalahan yang timbul pada saat ini yang tidak ada di zaman dahulu gitu. Itulah pentingnya ulama gitu. Makanya kita harus adaptif gitu, harus apa namanya menyesuaikan keadaan sekarang gitu. Jadi nggak bisa harus susah cari hadisnya gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Karena tidak semuanya permasalahan saat ini tuh ada di zaman Rasulullah. Makanya kadang ada yang nggak ada hadisnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Mungkin sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis ya untuk PAI. Tapi bisa juga diadaptasi dari pendapat-pendapat ulama gitu ya, dari tafsir, dari kitab-kitab fikih kan banyak ya, kitab fikih itu banyaknya pendapat ulama gitu. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya dari pertanyaan Firna tadi sangat menarik sih ya, karena itu yang biasanya yang saya tekankan ya untuk pelajaran PAI itu karena itu. Saya selalu menekankan bahwa ketika kalian ngajar PAI, kalian nggak boleh saklek hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis gitu. Kalian harus berkembang, harus mengikuti pendapat-pendapat ulama. Gitu. Makanya kalian perlu mempelajari apa? Kalian kan menerima kuliah masalah fikih ya. Kemudian apalagi satunya lagi itu selain apa? Qawaid ya. Qawaid gitu. Nah, itu perlu kalian pelajari agar kalian tuh lebih apa ya? Lebih banyak wawasan ya, lebih mengetahui permasalahan-permasalahan ya, masalah fikih gitu. Karena kadang masalah fikih itu dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Kayak ini karena adanya COVID gitu. Jadi gimana ya gitu. Jadi kan pasti berkembang gitu. Sholat Jumat seperti apa dibatasi, kemudian apa namanya? Kemarin bahkan ada ya yang kayak pernikahan online gitu ya, maksudnya akadnya online. Jadi kan itu permasalahan-permasalahan yang timbul yang nggak ada di zaman dulu gitu. Makanya pendidikan agama Islam itu berkembang ya, selalu berkembang, dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap apa namanya hasilnya adalah bagaimana siswa itu bisa rajin beribadah ya, karena kan hasilnya dari pendidikan agama Islam itu adalah ibadah, akhlak yang mulia, kemudian menjadi insan kamil ya. Kalau dari bukunya Rama Yunus tuh kita harus menjadi insan kamil gitu dari apa namanya hasil dari PAI itu sendiri gitu. Bagaimana peserta didik ini mau beribadah tidak hanya disuruh karena di sekolah gitu ya. Misalnya di sekolah ada sholat berjamaah, sholat duha berjamaah atau sholat duhur berjamaah gitu. Tapi di rumah nggak sholat. Gitu. Jadi bagaimana kita seorang guru gitu mengajarkan, menanamkan bahwa anak itu mau sholat dengan sendirinya gitu tanpa dipaksa ya. Itu adalah gimana caranya kita menyampaikan ya
pendidikan agama Islam ini menanamkan ya, tidak hanya menyampaikan tapi menanamkan juga ya, menanamkan pada diri anak itu agar nilai-nilai keislaman itu masuk kepada diri anak tersebut gitu ya, menjadi sesuatu kebutuhan gitu ya. Ibadah itu menjadi suatu kebutuhan, tidak dari paksaan karena disuruh orang tuanya gitu. Nah, gimana caranya agar anak itu bisa menerima dengan bagus ya? Kalian sebagai guru nanti dipersiapkan dengan baik gitu, metodenya, kemudian cara menyampaikan, tidak dengan paksaan ya, bagaimana agar anak tersebut tuh agar sadar dengan sendirinya bahwa kita perlu pendidikan agama Islam, kita perlu beribadah, kita harus bertakwa, harus beriman gitu ya. Seperti itu. Baik Ibu, mungkin kita minta pendapat dari teman-teman aja ya Bu. Iya, boleh. Seperti tanya jawab gitu. Kan kita kan akan menjadi seorang pendidik ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, gimana sih teknik teman-teman untuk menanamkan dasar-dasar agama Islam kepada peserta didik supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Akan saya tunjuk secara acak ya. Coba kepada Hilyati Ayunina. Coba silakan dijawab. Gimana pendapat Hilyati? Pasti kan setiap orang tuh punya trik masing-masing ya untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan agama Islam kepada peserta didiknya gitu kan. Gimana nih trik Hilyati supaya bisa masuk gitu ke anak-anak, siapa bisa ditanamkan secara baik gitu. Loh, mana Hilyati ngilang? Nggak apa-apa ya, dijawab Ibu. cepatnya aja ya. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah di sini, kita harus berpendapat ya. Nanti juga teman-temannya ngasih masukan lagi, ngasih tambahan gitu ya. Silakan. Ayo Hilyati, gimana pendapatnya? Iya, teknik-teknik pembelajaran untuk apa ya, edukasi ya, kelebihan dan kekurangannya menurut saya itu ya gimana ya, ya bisa tekniknya dengan diskusi atau simulasi tanya jawab, dan gimana ya ya kalau misalkan diskusi kan untuk pembelajaran di mana guru itu menyajikan suatu permasalahan, ya gimana untuk ya kelebihan dan kekurangannya ya mengajarkan etika dan tata cara diskusi yang baik seperti itu. Untuk menanamkan tata cara diskusi yang baik. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Hilyati, terima kasih atas pendapatnya, bagus sekali. Baik, gini ya maksudnya teman-teman, mungkin kita bisa membayangkan gimana kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan siswa gitu. Misalnya kita mau menyampaikan tentang berperilaku yang baik, misalnya contoh kita mau mengedukasi
murid tentang mengucapkan salam gitu, bagaimana? Mungkin tuh atau ingin mengajarkan apa gitu kepada siswa, mungkin teman-teman bisa berpendapat bagaimana metodenya atau cara untuk mengajarnya, gimana gitu. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, silakan. Atau mau menceritakan pengalamannya mungkin yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas sekarang ini tentang metode cara mengajar, atau gimana kalian menyampaikan sebuah pelajaran yang menarik gitu, misalnya sebuah materi yang menarik yang sampai anak-anaknya tuh kayak, oh iya ibu kayak gini ya, gini gitu. Atau gimana pengalaman kalian, mungkin ada dari teman-teman. Livia, Ya, gimana? Atau mungkin ditunjuk lagi? tunjuk aja kali ya. Iya. Sekarang dari kelas 4D, siapa ya? Coba Syifa Rama Donia. Gimana pendapatnya? Kalau menurut saya pribadi, salah satu metodenya apa tadi pertanyaannya, kalau bisa diulangi lagi nggak? Mungkin kayak metode gitu, gimana cara kita untuk menyampaikan sebuah materi gitu pada Jadi dengan cara metodenya itu bagaimana kita membungkus materi itu menjadi lebih menarik, tidak bertele-tele, terus suaranya dengan suara tegas. Kalau saya pribadi lebih senang ke belajar itu dengan dengan tidak bertele-tele, terus pembawaannya tegas, terus lebih ke mengajak ke anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak tuh ketika belajar dengan kita tuh ada interaksi antara si murid dengan si guru dengan siswa. Jadi kita tuh jadi nggak kayak belajar tuh kayak bahasanya tuh nggak garing, nggak diem sendiri sepi di kelas tuh. Jadi ada interaksi, ada diskusi antara satu dengan yang lainnya kayak gitu. Terus kalau tidak salah tuh ada istilah dalam Al-Qur'an itu basyira wa nadhira. Jadi bagaimana di edukasi siswa itu kalau kita melaksanakan sholat, yuk kita sholat, kalau kita ngomongnya adik-adik, yuk kita sholat, kalau sholat itu nanti masuk surga, umpama kayak gitu. Pikiran anak itu kan belum nyampe apa sih itu surga, itu tuh belum paham gitu. Tapi diedukasi, kayak bahasanya diiming-imingi dengan, yuk kita sholat, kalau sholat nanti dapat pahala. Jadi nanti kalau sholat kamu bisa segala apa yang mau itu bisa tercapai. Seperti kali ya. Iya, ya, untuk memberikan ilustrasi gitu ya. Iya, tapi jangan jangka panjang, karena pemikirannya itu belum sampai untuk ke situ. Jadi jangan sampai, kalau kamu tidak belajar, kalau kamu tidak sholat, kalau kamu tidak puasa nanti masuk neraka. Kalau kamu puasa nanti masuk surga. Jangan seperti itu. Jangan jangka panjang, tapi berikan semacam bertahap gitu. Hadiah, atau nanti kalau puasa dapat hadiah ya dari mama, atau seperti itu, atau dari bu guru kayak gitu. Seperti itulah hadiah yang membuat akhirnya anak tuh, oh iya ya, kalau saya belajar dengan rajin, kalau saya sholat, kalau saya, dan pokoknya yang bersifatnya ibadah, saya itu ternyata mendapatkan hadiah dan mendapatkan pujian gitu. Jadi motivasi untuk berbuat kebaikan gitu ya. Dimotivasi untuk berbuat kebaikan, tapi dengan tidak jangka yang panjang. Oh iya, tidak ujub-ujub langsung neraka nanti gitu. Ya kan, jangankan anak kecil, kita aja kalau misalkan seumuran kita yang umpama awam, kemudian kamu tidak pakai kerudung, kamu bakalan masuk neraka. Jadi seorang dijustifikasi, kamu itu kalau misalkan nggak sholat bakalan masuk neraka, kan itu tidak masuk gitu, kurang pas gitu. Tapi bagaimana kita mengajaknya dengan lebih baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Syifa. Pendapat yang bagus sekali. Terima kasih sudah berbagi. Baik.
Livia, Baik, untuk selanjutnya ayo. apa lagi ya? Coba ke Pak Alivia Oktaviani. Gimana pendapatnya? Tadi yang udah disampaikan Kak Siva ya. Itu juga udah ini ya. Saya cuma paling sedikit menambahkan kadang harus ada saat dimana selain kita tegas, tapi kita juga dengan anak-anak itu sebagai teman. Jadi ada saat kita bermain, tapi diselingi dengan apa ya, ilmu-ilmu gitu, dengan cara kita bernyanyi, terus kita main. Kalau waktu itu kan saya kemarin baru aja ke Kampung Quran kebetulan, lalu ke tempat-tempat yang alam kita bermain, namun di situ juga kita mengajarkan tentang metode Baghdadi dengan nyanyian, itu juga bisa. Terus kedua itu saya pernah jadi ada storytelling, jadi saya menggunakan cerita storytelling ke anak-anak tentang kisah-kisah Nabi. Nah, nanti setelah itu kita diskusiin, tapi dengan anak-anak diskusinya nggak terlalu berat, cuman kayak jadi kita pelajaran yang bisa kita ambil itu apa gitu, kita tanya ke anak-anak. Lalu setelah itu ada juga ketika si anak-anak murid itu mendapatkan sebuah pertengkaran. Nah, ketika mereka sedang bertengkar, di situ juga kita bisa untuk menaruhkan nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai agama dengan cara kita mendiskusikannya bersama-sama gitu, memberikan contoh bahwa kalau misalkan kita berantem itu nggak baik loh, kalau kayak gini tuh nggak baik loh gitu. Ya dengan banyak cara sih pastinya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Olivia. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin berbagi pengalaman di sini? Saya boleh menambahkan nggak? Ya, boleh banget. Silakan. Kamera karena saya lagi sedang sakit. Kebetulan saya pernah mengajar, ada pengalaman mengajar. Jadi tuh selain kita memberi reward ya kepada anak-anak, ya kita harus juga menyediakan berupa media. Kan di pembelajaran PAI itu juga kan ada media audio sama visual kan. Nah, kayak media visual itu biasanya saya kadang meminjam proyektor gitu ke kantor bagian administrasi untuk menayangkan pelajaran kepada anak-anak. Nah, misalkan pelajarannya itu berupa sejarah pendidikan Islam misalkan. Nah, anak-anak tuh juga butuh video atau butuh visualisasi atau pembelajaran yang berupa dari penglihatan dia, agar dia makin mengerti, makin menyenangkan. Kan biasanya kalau kita belajar, kalau misalkan cuma dari papan tulis, kadang kan agak boring ya, karena pengalaman sebagai seorang mood, gimana sih, kadang pasti ada rasa boring gitu. Jadi kita jangan stuck di situ aja gitu, kita harus memberikan media berupa audio. Kalau misalkan di sekolah itu ada laboratorium, misalnya kita sekali-sekali harus mengajak anak itu ke laboratorium bahasa contohnya. Nah, karena kalau misalkan anak-anak itu di kelas terus, dia itu akan bosan pastinya. Kalau misalkan anak-anak itu dibawa ke belajar ke laboratorium, pasti dia akan merasa agak happy. Setidaknya nggak di kelas terus belajarnya gitu. Jadi ada ada visualisasi sama audio yang bertambah kepada dirinya gitu. Jadi lebih menyenangkan lah selain di kelas terus, gurunya juga sering memberikan reward kalau misalkan dia hafal, contohnya mutolaah pelajaran di pesantren gitu, diberikan misalnya waktu itu saya pernah ya
memberikan hafalan mutolak kepada anak-anak, saya akan traktir misalkan memberikan seblak misalnya. Nah, itu anak-anak jadi pada semangat tuh setoran ke saya kayak gitu. Kalau enggak saya ajak ke lab kayak gitu. Nah, itu jadi anak-anak nggak bosan di situ. Kalau tidak kita sambil kayak ada candaan dikit lah ya, candaan dikit gitu. Jadi kayak misalkan kita itu membuat permainan, tapi permainan itu ada unsur pendidikan gitu. Jadi anak-anak yang tadinya itu bosan, malah jadi dia tuh nggak bosan di kelas ketika bertemu dengan gurunya juga, karena tahu karakter gurunya itu menyenangkan, bisa diajak buat happy, nggak stres gitu sama guru itu, nggak tegang, karena menyenangkan. Jadi mereka betah sama kita gitu. Itu yang membuat anak-anak tuh betah sama kita. Kalau misalkan kita terlalu terlalu stuck di situ aja, nggak ada media pembelajaran lain, itu yang akan membuat anak-anak itu kayak bosen, kayak biasa aja, bahkan ada yang nggak mau memperhatikan gitu. Kalau pembawaan kita happy, terus pembawaan kita bagus, mungkin anak-anak itu akan selalu betah dengan pembelajaran kita saat itu, nggak akan ada yang tidur gitu. Oh ya, intinya kita sekreatif mungkin ya gitu. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, kondusif. Masya Allah, terima kasih sudah sharing pengalaman Kak, bagus sekali. Baik, mungkin saya juga ingin berbagi pengalaman sedikit bahwa ada di tempat kursus gitu kan saya ikut kursus. Jadi kadang gurunya itu teacher di sana itu mengajak kita untuk kayak wisata gitu loh, pakai pick up atau apa untuk melihat memandang alam ke perbukitan, terus ke laut sambil ke jalan-jalan ke pantai biar untuk merefresh kembali gitu semangat belajar kita gitu. Jadi sambil tapi di sana juga kita kayak tetap dibawa guru itu teacher di sana itu tetap membawa kayak media pembelajaran, misalnya materi apa yang mau disampaikan untuk pelajaran selanjutnya, tapi sudah dibungkus dengan kayak media yang menarik gitu, misalnya ada kertas apa ya, kertas manila gitu, dia ditempel gambar-gambar ilustrasinya gitu. Jadi kita misalnya speaking ya, praktek speaking, terus menunjuk gambar yang ini, misalnya tunjuk gambar ini, terus ceritakan ini apa, terus manfaatnya apa, misalnya benda itu ya begitulah di pantai untuk menciptakan, untuk merefresh semangat belajar dan ciptakan suasana belajar yang menyenangkan lah gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin membagi pengalaman dan menceritakan gimana metode mengajarnya. Mungkin kalau misalnya berhadapan dengan murid-murid ingin menyampaikan materi apa, terus materi ini gimana cara sampaikannya, pakai media apa gitu. Karena kan kita kan sebagai calon guru dituntut untuk apa ya, bisa adaptif ya Bu, adaptif apa sesuai dengan keadaan murid-murid gimana kayak gitu. Livia? Halo, apakah Livia masih? Iya. Maksudnya Livia Salza. Maaf. Ya. Baik, apakah ada lagi teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya dalam mengajar atau mungkin mengatasi murid yang kayak gimana, yang mungkin belum terlalu memahami materi dan gimana cara menyampaikannya agar lebih dapat dipahami atau bagaimana? Silakan teman-teman. Mohon maaf, Nadia boleh izin bertanya? Iya, silakan. Jadi saya ingin bertanya kepada semua teman-teman, baik pemakalah maupun di luar pemakalah, yang nantinya bakal jadi calon-calon guru, amin. Jadi saya ingin bertanya tentang pendidikan agama Islam. Jadi menurut kalian, apakah
sedikit pemaksaan dan punishment itu diperlukan dalam pendidikan agama Islam untuk menjadi sebuah keterbiasaan. Karena kan kalau banyak pro kontra ya, karena ada kontra yang tidak setuju bahwa itu jatuhnya pada kekerasan gitu. Tapi karena ada juga dalil yang bahwa kalau misalkan anak sudah dari 7 tahun itu dipukul kakinya itu nggak apa-apa. Itu kan sebuah bentuk sedikit pemaksaan dan juga punishment ya. Itu bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Terima kasih. Baik, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu. Bagaimana tadi? Apakah pemaksaan itu atau punishment diperbolehkan diperlukan dalam pendidikan agama Islam untuk membentuk sebuah karakter keterbiasaan? Mungkin perlakuan terhadap siswa yang perempuan dan laki-laki bisa dibedakan ya ke dalam hal punishment ini juga, bukan karena kita pilih kasih atau gimana ya, tapi karena kan kondisi psikologis anak-anak perempuan dan laki-laki juga berbeda gitu kan. Kalau perempuan kita bisa lebih lembut, mungkin mengajarnya apabila dia melakukan kesalahan atau dia kurang disiplin, mungkin kita bisa lebih banyak menasihati terlebih dahulu gitu, lebih banyak menasihati terlebih dahulu sebelum kita melakukan kayak punishment yang mungkin ya mendidik agar bisa mempush mereka untuk lebih disiplin dan lebih rajin belajar misalnya ya, tujuannya kalau untuk yang perempuan lebih ke diberikan pengertian dulu, terus kalau misalnya laki-laki juga sama sih, awal-awal misalnya baru kesalahan keberapa gitu diberikan pengertian. Tapi untuk yang perempuan menurut saya bisa lebih baik dikurangi saja untuk hukuman yang kayak berbentuk mungkin pukul atau apa gitu. Soalnya kan psikisnya mereka lebih rentan ya gitu ya, bisa dibilang. Kalau misalnya laki-laki ya nggak apa-apa sih kayaknya, tapi tidak berlebihan juga, hanya sebatas untuk bisa mempush mereka untuk bisa lebih disiplin agar mereka kayak segan gitu. Gitu juga kan kalau misalnya di pondok kan, kalau misalnya santri putra kan lebih kelihatannya lebih kayak gitu ya, hukuman-hukuman fisiknya. Kalau misalnya santri putri ya lebih banyak ke diberikan pengertian gitu. Kalau untuk punishment sah-sah saja apabila misalnya maksudnya punishment juga perlu banget, tapi dilihat keadaan muridnya, terus sama gimana berat kesalahan dia, dan apakah kita udah kayak benar-benar berpikir bahwa apakah ini benar-benar cocok ya untuk menghukum mereka ini, dan apakah benar-benar sudah melampaui batas gitu untuk mendapatkan hukuman yang punishment yang kayak pukul atau apa gitu. Jadi untuk punishment yang berbentuk fisik, menurut saya lebih baik kita benar-benar memikirkan dulu apakah kesalahan sudah sangat besar atau apa gitu, tergantung daripada berat atau enggaknya kesalahan dan kondisi psikis murid-murid juga. Mungkin itu saja. Ada teman-teman yang ingin pendapat mungkin? Apakah punishment itu perlu gitu? Bagaimana? Itu pertanyaan dari Saudari Alivia Tafiani. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat. Silakan. Ya, saya izin untuk menambahkan, ini pengalaman saya pribadi selama mengajar itu, memang ada beberapa anak yang sangat sulit diatur. Entah itu dia ribut, ngajak ngobrol, atau berkata-kata yang tidak baik. Kalau saya pribadi menangani anak itu, karena dia lebih seringnya ke ngajak ngobrol temennya, suka berisik segala macam. Awalnya saya kasih hukumannya itu seperti berdiri,
Terus atau ditegur berkali-kali itu tidak mempan. Lalu dikasih hukuman berdiri. Memang punishment itu sangat penting sebenarnya. Cuman selagi kita bisa selain ke fisik, maka lebih baik dilakukan selain fisik gitu, lebih kayak peneguran atau hukuman yang seperti berdiri atau entah itu push up yang itu tidak menyakiti fisik anak tersebut. Kalau saya pribadi kemarin ngasih caranya itu ke anak yang aktif itu dengan cara menjadikan dia sebagai keamanan. Saya kasih tahu, abang jadi keamanan ya, catat ya kalau misalkan ada temannya yang ngobrol, dicatat aja. Terus saya juga bilang, tapi kalau abang yang ngobrol, ntar hukumannya lebih berat ya daripada teman-temannya. Nah, alhamdulillah semenjak itu pula dia tidak pernah ya, maksudnya udah nggak sering lagi ngajak temennya ngobrol gitu. Jadi kelas pun lebih disiplin seperti itu. Intinya selagi ada punishment selain fisik yang menyakiti fisik anak, lebih baik dihindarkan karena kan kita juga melihat kondisi anak-anak zaman sekarang yang bahwa kalau hukuman dengan fisik itu udah sangat yang parah banget gitu. Padahal zaman dulu itu memang berlaku gitu loh. Zaman dulu kan memang kalau dengan fisik tuh langsung gitu, murid-murid tuh langsung pada taat sama gurunya, tapi itu sudah tidak efektif lagi kalau dilakukan pada masa sekarang ini. Jadi lebih baik tidak memakai fisik. Seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih Ajna. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat, silahkan. Iya ya, setuju banget sih. Soalnya kan sekarang nih beda gitu, kondisi anak-anaknya gitu, psikisnya, karena dulu mungkin masih terpengaruh pendidikan emang biasa gitu kayaknya. Misalnya dipukul atau apa gitu. Tapi kan sekarang kan beda kondisi anak-anaknya. Zaman udah berubah. Kita butuh lebih istilahnya lebih sedikit menambahkan. Ayo silakan Kak, mau berpendapat lagi Kak. Silakan. Saya hanya menambahkan bagus sekali tadi pukulan atau kekerasan itu udah kurang efektif untuk di zaman sekarang. Ya. Saya teringat akan ungkapan Sayyidina Ali kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang tidak akan pernah pudar itu adalah ilmu. Maka ajarkanlah anak-anak kita ataukah siswa atau anak kita itu dengan ilmu. Artinya kita sebagai guru di era sekarang ini bukan hanya dengan pukulan saja, tapi dengan cara kita mengolah pikiran kita bagaimana sih supaya menjadi guru itu yang disenangi, kemudian melakukan pendekatan. Jadi kita tahu kenapa anak didik kita itu, salah satu dari anak didik kita itu umpama tadi ada yang ngobrol terus atau yang berantem terus gitu. Itu bisa terjadi ataukah karena masalah dari keluarganya ataukah dari ibaratnya dari faktor didikan orang tuanya. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak melakukan pendekatan kayak gitu. Itu aja sih. Iya, betul sekali. Kadang masalah keluarga bisa mempengaruhi psikologi anak-anak di kelas gitu. Bisa jadi ada. Iya betul. Karena ada tipikal anak itu ada yang baik ketika dekat dengan orang tuanya, kemudian ketika jauh dengan orang tuanya atau berada di sekolah, dia kayak seolah-olah saya nih jauh sekarang sama orang tua atau posisi saya sekarang lagi di sekolah, artinya bebas gitu. Melakukan apa saja termasuk yang ibaratnya kalau di rumah dia nggak berani kayak gitu. Atau dia ada yang baik di sekolah tapi kurang baik di rumah, ada yang seperti itu. Atau ada yang baik di sekolah, ada yang baik di rumah. Itu kan beda-beda. Nah, salah satunya itu dengan kita melakukan pendekatan kepada si anak supaya kita bisa mengatasi dengan tepat apa yang dibutuhkan anak ini, kita bisa bisa memenuhi psikologinya.
umpama anak ini butuh ternyata di rumahnya ini sering dapat bentakan orang tua, ataukah karena anak ini ada masalah, kita pokoknya bisa lebih memberikan pendidikan yang tepat atau arahan yang tepat untuk si anak. Kayak gitu. Iya, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Mungkin Ibu mau menambahkan dari pertanyaan Alivia tadi tentang punishment. Ya, baik. Ibu mohon maaf itu punishment dan juga pemaksaan Ibu, karena kan kadang ya Ibu, saya punishment dan pemaksaan Bu, karena kan banyak Bu pro kontra Bu, kalau katanya kalau ibadah jangan dipaksa nanti hasilnya nggak bagus, tapi ada juga yang bilang keterbiasaan itu datangnya dari keterpaksaan, awalnya kan ada yang gitu Bu. Jadi pemaksaan dan punishment Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Ini pada pembiasaan ya, pembiasaan beribadah misalnya. Maaf ya. Ya baik, ini tadi bicara tentang pemaksaan ya, pemaksaan apakah harus dipaksa atau tidak gitu. Ya mungkin kalau anak kecil ya. Anak kecil sebenarnya bisanya mungkin dilakukan pembiasaan. Makanya itu perlunya pembiasaan dari dini gitu. Jadi ketika dia belum punya kewajiban untuk beribadah gitu, itu sudah dibiasakan gitu. Jadi ketika dia sudah mempunyai kewajiban itu dia akan melaksanakannya dengan tanpa paksaan gitu. Bedanya kalau memang dari kecil belum pernah dibiasakan. Jadi ketika sudah waktunya ya, tadi kata siapa yang bertanya tadi, itu kan harus seperti yang dikatakan Nabi ya, bahwa ketika umur 7 tahun anak nggak mau sholat harus dipukul gitu ya. Namun pukulnya jangan terlalu keras ya. Mungkin dengan mungkin apa ya? Istilahnya hanya menakuti anak gitu. Jadi bukan dipukulnya itu bukan pukul yang kekerasan gitu. Jadi cuman mukulnya itu cuman gitu. Maksudnya hanya menakut-nakuti. Nah, itu akan terjadi pada anak yang tidak dibiasakan gitu. Makanya ketika dia sudah punya kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk ngaji, makanya kita harus teriak-teriak dulu nih, nyuruh-nyuruh dulu, maksa-maksa dulu gitu. Beda ceritanya kalau memang anak tersebut sudah dibiasakan dari kecil, dari usia 4 tahun, 5 tahun, mereka sudah diajak sholat, sudah dibiasakan mengaji. Nah, itu akan menjadi kebiasaan ketika dia sudah mempunyai kewajiban untuk sholat. Nah, di sini juga ya, yang nggak boleh itu anak kecil yang belum punya kewajiban sholat, anak kecil yang belum punya kewajiban untuk mengaji misalnya, tapi dipaksa, itu yang nggak boleh. Ya, makanya kalau bisa, sekarang kan banyak sekali pendidikan anak usia dini, maksudnya yang boleh anak tersebut misalnya diajarkan untuk sholat dari dini, diajarkan untuk baca Al-Quran dari dini, boleh ya, saya tidak melarang, tapi jangan dipaksa kalau untuk anak usia dini. Tapi kita cuma menanamkan kecintaan anak tersebut kepada sholat, menanamkan kecintaan anak tersebut pada mengaji. Jadi ketika nanti sudah mereka punya kewajiban mengaji, punya kewajiban, tidak dipaksa, tapi atas dasar kecintaannya dia sendiri. Dia sudah menyukai sholat, dia sudah menyukai ngaji gitu.
Nah, begitu ya. Tapi kalau untuk pemaksaan pada usia yang memang sudah berkewajiban sholat, berkewajiban mengaji, ya mungkin ada sedikit paksaan, boleh dipaksa, ya. Tapi kalau kita sebagai antara orang tua dan anak, mungkin masih bisa ya untuk dipukul gitu. Maksudnya pukulnya bukan pukul yang kekerasan, tapi kalau untuk di sekolah, mungkin untuk saat ini nggak bisa, ya. Karena kalian pasti sudah tahu ya, banyak sekali berita-berita guru dilaporkan orang tua murid karena melakukan kekerasan gitu ya. Itu udah nggak bisa sekarang. Beda kalau zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin kalau di pesantren udah banyak sekali ya dipukul, nggak hafal ini dipukul. Saya juga ngerasain kayak gitu dulu zaman saya masih MI itu, kalau hafalan ini nggak hafal tuh langsung dipukul, tangannya dipukulin ke bangku gitu kan sama gurunya gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak bisa, karena itu orang tua pasti nuntut sekarang ya, orang tua pasti nuntut guru, nggak terima anaknya dipukul gitu. Beda kalau memang ada perjanjian di awal, perjanjian bahwa orang tua murid harus menerima. Ini adalah cara guru untuk menyampaikan kepada anak agar nurut, agar mau sholat, agar mau apa gitu. Seperti itu. Nah, tinggal kita tahu kondisinya sekolah seperti apa gitu ya. Tapi saya berpendapat pribadi boleh dipaksa, tapi jangan dengan kekerasan. Ya, kalau itu memang sudah usia yang berkewajiban, gitu. Beda dengan kalau belum punya kewajiban, ya kita tanamkan, kita biasakan, pembiasaan itu perlu, makanya kita harus menanamkan pada anak itu bagaimana agar anak itu menyukai apa yang dia kerjakan, jadi bukan paksaan gitu. Ya, seperti itu. Livia ya, Livia tadi yang nanya siapa? Ya Ibu Alivia, terima kasih banyak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya mungkin ya sih kadang ada orang berpendapat kalau nggak dipaksa ya anak tuh nggak bakal mau gitu. Tapi gimana ya metode kita sebagai orang tua atau sebagai guru agar anak itu mau melaksanakan apa yang kita suruh tanpa kekerasan gitu. Ya mungkin diberikan pengertian, diberikan apa ya? Tadi ya saya langsung menambahkan tadi yang pertanyaan pertama ya, teknik pengajaran ya, tentang teknik pengajaran gitu kira-kira seperti apa itu. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan siapa yang kita hadapi. Misalnya kalian kan nanti ngajar SD misalnya ya, karena materi kita adalah studi materi SD. Kalau anak kelas 1, kelas 2 mungkin lebih suka dengan bernyanyi, bercerita ya, bernyanyi. Kemudian kelas 3, kelas 4 mungkin lebih kepada sesuatu yang lebih menarik lagi ya, cerita yang lebih realitas, yang sesuai dengan usianya gitu. Kemudian tadi ya, media itu penting sekali ya, media. Mungkin kalian saat ini sangat dimudahkan dengan teknologi ya. Media teknologi itu sekarang mungkin sudah banyak digunakan di sekolah SD ya. Mungkin SD sekarang menyediakan Infokus ya. Jadi kalian mengajar tinggal bawa laptop, kalian sudah download materi-materi, media, video ya, banyak, atau kalian membuat sendiri video pembelajaran. Nah, zaman sekarang sangat mudah untuk mencari media, beda zaman dahulu gitu. Kalau zaman saya dulu PPL ngajar sekolah gitu, itu kita buat kertas-kertas ya, tadi yang kemudian bikin kertas manila, ditulis-tulis, digunting, ditempel, itu buat media pembelajaran agar menarik perhatian anak. Untuk PPL nanti itu sudah menyediakan fokus, jadi mahasiswa tinggal bikin PowerPoint atau tinggal bikin video edukatif atau apa untuk media pembelajarannya, jadi lebih menarik karena anak-anak sekarang kan lebih suka yang bentuknya video, cerita, storytelling gitu. Ya, baik, saya kembalikan.
Baik, terima kasih, Bu. Saya rasa waktunya sedikit lagi ya. Mungkin bisa disimpulkan oleh pemakalah hasil diskusi kita hari ini ya, sama seperti apa. Dan kalian ditutup oleh pemakalah. Silakan. Livia, halo? Baik, Saudari moderator ada kendala jaringan. Mungkin terima kasih banyak teman-teman sekalian atas partisipasinya, sudah berbagi cerita dan menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Langsung ditutup aja, Ibu. Ya, boleh ditutup. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin demikian diskusi kita pada mata kuliah studi materi PAI pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas penjelasannya juga pada Ibu dosen pengampu. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pemakalah. Minggu depan berarti tugasnya kelompok 4D ya. Iya, Ibu. Iya, itu bergantian ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Baik, karena waktunya sudah habis, saya rasa saya juga ini absen ya, siapa yang nggak hadir pada ini ya, para PJ baik kelas 4D maupun kelas 4D tolong di-share absen hari ini siapa yang hadir siapa enggak. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.